Halo, saya Umi Salma, akan menjawab soal nomor 1. Literasi media dan teknologi, dalam konteks pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam, adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan berbagai media dan teknologi informasi secara bijak guna mendukung proses pembelajaran agama Islam. Karena literasi media dan teknologi membantu peserta didik menyaring informasi keagamaan yang benar, meningkatkan pemahaman ajaran Islam melalui media yang menarik, serta membentuk sikap kritis terhadap konten digital yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, keterampilan ini membuat pembelajaran PAI lebih relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan generasi digital. Jawaban nomor 2. Mengenai peran media dan teknologi dalam pembelajaran PAI. 1. Meningkatkan minat belajar. Media yang menarik seperti video atau animasi membuat siswa lebih antusias. 2. Memudahkan pemahaman. Materi agama dapat dijelaskan dengan lebih jelas dan konkret. 3. Memperluas akses sumber belajar. Siswa bisa mengakses Al-Quran digital, ceramah, atau kitab online kapan saja. 4. Mendorong kemandirian belajar. Teknologi memungkinkan siswa belajar mandiri di luar kelas. 5. Menumbuhkan literasi digital Islami. Siswa terlatih menggunakan media secara bijak sesuai nilai-nilai Islam. Jawaban soal nomor 3, mengenai media tradisional dalam pembelajaran PAI. Buku pelajaran menjadi sumber utama materi ajar, seperti ayat Al-Quran, hadis, dan penjelasannya secara sistematis. Papan tulis digunakan guru untuk menjelaskan konsep, menulis poin penting, dan memperkuat pemahaman siswa melalui penjabaran langsung. Bahan cetak seperti lembar kerja siswa, LKS, modul, dan gambar-gambar Islami membantu memberikan latihan, ilustrasi, serta memperkaya materi pelajaran. Media tradisional dalam pembelajaran agama Islam, seperti buku, papan tulis, dan bahan cetak, memiliki sejumlah kelebihan. Media ini mudah diakses dan tidak memerlukan perangkat teknologi canggih, sehingga bisa digunakan di berbagai kondisi. Selain itu, penggunaan media tradisional memungkinkan interaksi langsung antara guru dan siswa yang memperjelas materi pembelajaran. Buku dan bahan cetak juga memberikan penjelasan yang lebih terstruktur dan mendalam, serta lebih tahan lama karena tidak bergantung pada listrik atau perangkat keras. Namun, media tradisional juga memiliki beberapa kekurangan. Keterbatasan dalam daya tarik visual dan interaktivitas menjadi salah satu kelemahan, karena media ini tidak dapat menyajikan berbagai format multimedia seperti gambar, suara, atau video yang dapat memperkaya pembelajaran. Selain itu, media tradisional memerlukan kehadiran fisik di kelas, sehingga tidak bisa diakses secara mandiri di luar waktu pembelajaran. Penggunaan papan tulis, misalnya, memiliki keterbatasan waktu dan ruang untuk menyampaikan materi secara lebih luas. Jawaban soal nomor 4, mengenai media audiovisual dalam pembelajaran PAI. Penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran PAI, seperti video, film, atau rekaman audio, dapat memperkaya pengalaman belajar. Misalnya, video ceramah, atau film dokumenter tentang sejarah Islam, atau kisah para sahabat, dapat meningkatkan pemahaman siswa. Rekaman audio Al-Quran membantu siswa belajar tajwid dengan benar, sementara video animasi menjelaskan konsep-konsep agama seperti rukun iman atau tata cara sholat secara menarik. Media ini membuat pembelajaran lebih interaktif dan memudahkan pemahaman konsep-konsep agama secara lebih menyenangkan. Keuntungan penggunaan media audiovisual dalam pengajaran agama Islam antara lain, membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif, memudahkan siswa memahami materi yang abstrak, serta membantu dalam menghafal dan menirukan bacaan seperti doa dan ayat Al-Quran dengan benar.
Media ini juga dapat menggugah emosi dan memberikan pengalaman belajar yang lebih hidup. Tantangannya, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa sekolah, ketergantungan pada listrik dan perangkat teknologi, serta perlunya seleksi konten agar sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menimbulkan salah paham dalam pemahaman siswa. Selain itu, guru juga perlu memiliki keterampilan dalam mengoperasikan dan memanfaatkan media tersebut secara efektif. Selanjutnya, jawaban soal nomor 5 mengenai media digital dalam pembelajaran PAI. Contoh penggunaan media digital dalam pembelajaran PAI dapat dilihat pada pemanfaatan platform pembelajaran online seperti Google Classroom atau Moodle, di mana guru membagikan materi, video pembelajaran, dan tugas-tugas PAI secara daring. Aplikasi khusus pembelajaran PAI seperti Quran Kemenak, UMA, atau Muslim Pro sering digunakan untuk membantu siswa membaca Al-Quran, memahami tafsir, serta menghafal doa-doa harian. Media sosial seperti YouTube juga dimanfaatkan untuk menayangkan video dakwah atau ceramah pendek yang relevan dengan materi pelajaran. Bahkan, WhatsApp digunakan guru untuk berdiskusi, memberi pengingat ibadah, dan menyampaikan materi singkat secara rutin. Dengan media digital ini, pembelajaran PAI menjadi lebih fleksibel, interaktif, dan dapat diakses kapan saja. Penggunaan media digital dalam pembelajaran agama Islam berdampak positif dalam meningkatkan keterlibatan siswa dan efektivitas pembelajaran. Media digital membuat pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan kebiasaan siswa yang akrab dengan teknologi. Siswa bisa mengakses materi kapan saja, mengikuti diskusi daring, serta belajar mandiri melalui aplikasi dan platform online. Hal ini mendorong siswa lebih aktif, tidak hanya menerima materi secara pasif. Selain itu, media digital mempermudah guru menyampaikan materi secara variatif dan menyeluruh, sehingga pemahaman siswa terhadap ajaran Islam menjadi lebih mendalam dan kontekstual. Jawaban soal nomor 6 mengenai pemanfaatan TIK dalam pembelajaran PAI. Teknologi informasi dan komunikasi diterapkan dalam pembelajaran PAI dengan memanfaatkan perangkat digital dan jaringan internet untuk mendukung proses belajar mengajar. Guru dapat menggunakan laptop, proyektor, dan koneksi internet untuk menyajikan materi melalui presentasi, video pembelajaran, atau aplikasi interaktif. Platform pembelajaran online seperti Google Classroom, Edmodo, atau e-learning madrasah digunakan untuk membagikan materi, tugas, dan kuis secara digital. Selain itu, komunikasi antara guru dan siswa juga dapat dilakukan melalui media sosial atau aplikasi pesan seperti WhatsApp untuk diskusi, pengingat ibadah, atau motivasi harian. Dengan TIK, pembelajaran PAI menjadi lebih fleksibel, efisien, dan dapat menjangkau siswa di berbagai kondisi. Teknologi dapat memperluas akses terhadap pembelajaran agama Islam dengan menghubungkan siswa dari berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil, dengan sumber belajar yang sebelumnya sulit dijangkau. Melalui internet, siswa dapat mengakses ceramah ulama, tafsir Al-Quran, video pembelajaran, serta aplikasi keislaman kapan saja dan di mana saja. Platform e-learning memungkinkan siswa belajar tanpa harus hadir secara fisik di kelas, sementara media sosial dan grup belajar online memfasilitasi diskusi keagamaan lintas daerah. Sehingga, teknologi menjadikan pembelajaran agama Islam lebih inklusif, merata, dan mudah diakses oleh semua kalangan. Jawaban soal nomor 7 mengenai platform digital untuk pembelajaran PAI. Penggunaan platform digital seperti e-learning, webinar, dan video conference dalam pembelajaran PAI memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan jangkauan pembelajaran. Secara positif, e-learning memungkinkan proses pembelajaran berjalan secara fleksibel tanpa terbatas ruang dan waktu. Siswa dapat mengakses materi, tugas,
dan penilaian secara mandiri, sehingga mendorong kemandirian belajar. Webinar memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengikuti kajian keislaman yang menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, sehingga menambah wawasan dan pemahaman keagamaan yang lebih luas. Sementara itu, video conference memungkinkan interaksi langsung antara guru dan siswa dalam pembelajaran jarak jauh, tetap menjaga kedekatan emosional dan memungkinkan tanya-jawab secara real-time. Penggunaan platform digital dalam pembelajaran agama Islam memberikan banyak manfaat, seperti memperluas akses pembelajaran bagi siswa di berbagai wilayah, memungkinkan fleksibilitas waktu belajar, serta menyediakan variasi metode pengajaran yang lebih menarik melalui video, kuis interaktif, dan materi digital lainnya. Selain itu, platform seperti webinar dan video conference memungkinkan siswa berinteraksi dan berdiskusi langsung dengan guru atau narasumber, sehingga memperkaya pemahaman keagamaan mereka. Namun, penggunaan platform digital juga menghadapi tantangan. Tidak semua siswa memiliki perangkat atau akses internet yang memadai, terutama di daerah terpencil. Selain itu, literasi digital yang masih rendah di kalangan guru dan siswa dapat menghambat pemanfaatan teknologi secara optimal. Kurangnya interaksi langsung juga menjadi kendala dalam membangun kedekatan emosional dan pengawasan selama proses belajar. Di sisi lain, siswa seringkali mengalami kesulitan untuk tetap fokus saat belajar dari rumah karena banyaknya gangguan di lingkungan sekitar. Selanjutnya, jawaban dari soal yang terakhir, mengenai integrasi media digital dalam materi pembelajaran PAI. Contoh integrasi media digital dalam materi pembelajaran PAI adalah saat mengajarkan materi tentang tata cara sholat. Saya menggunakan video animasi interaktif yang menampilkan gerakan dan bacaan sholat secara runtut dan jelas, sehingga siswa dapat melihat dan menirukan langsung. Setelah itu, saya membagikan link ke aplikasi Muslim Pro atau UMA agar siswa bisa mengakses waktu sholat, bacaan doa, dan arah kiblat secara mandiri. Selain itu, saya juga menggunakan Google Classroom untuk mengunggah materi, tugas, dan kuis seputar sholat, serta membuka ruang diskusi online bagi siswa yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman ibadah. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami materi secara teori, tetapi juga dapat mempraktikkannya dengan bimbingan digital yang mendukung. Media digital dapat membantu mencapai tujuan pembelajaran PAI yang telah ditetapkan dengan menyediakan sumber belajar yang lebih interaktif dan mudah diakses. Misalnya, melalui video dan animasi, siswa dapat melihat langsung langkah-langkah dalam pelaksanaan ibadah seperti sholat atau wudhu, yang mempermudah pemahaman mereka terhadap materi tersebut. Aplikasi pembelajaran seperti Muslim Pro atau UMA memungkinkan siswa untuk mengakses bacaan doa, jadwal sholat, dan arah kiblat yang mendukung mereka dalam beribadah sehari-hari. Selain itu, platform online seperti Google Classroom memungkinkan guru untuk memberikan materi, tugas, dan kuis dengan cara yang terstruktur dan dapat diakses kapan saja, meningkatkan fleksibilitas dalam belajar. Dengan menggunakan media digital, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, praktis, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan mereka dan membantu mencapai tujuan pembelajaran PAI secara lebih efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih.